الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, mencari ilmu adalah kewajiban bagi orang yang mengaku beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang terus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sahabatku rahimakumullah, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka setidak-tidaknya dia akan mengetahui keilmuan itu sehingga dia bisa mengenal dalam 4 perkara. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya atau Rabbnya, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Sahabatku rahimakumullah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah yang mempunyai ilmu. Innama yahshallahu min ibadihi al-ulama. Yang dimaksud mengenal dirinya berarti kita itu tahu betul bahwa kita itu hamba yang lemah. Kita itu hamba yang tidak mempunyai kekuatan. Maka setelah kita mengenal, muncullah dalam diri untuk tidak menjadi orang yang sombong. Mengapa dia sombong? Mengapa itu angkuh? Karena dia itu belum mengenal pada dirinya sendiri. Al-ijabul mar'i binafsihi, menganggap dirinya paling benar. Itulah pintu-pintu setan yang harus kita tutup rapat-rapat. Pintu setan itu sombong. Pintu setan itu hasud. Pintu setan itu merasa diri itu paling benar. Iblis itu menganggap diri paling benar. Mengapa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Aku kan diciptakan lebih baik daripada Adam. Sahabatku rahimakumullah, mengenal dirinya. Bahwa dirinya itu lemah. Dirinya itu tidak berdaya. Satu waktu kita akan tiada. Karena asalnya tiada. Tetapi dengan mengaku dirinya lemah, nanti Allah akan beri kekuatan. Ketika sakaratul maut, Allah kasih kekuatan. Ketika di alam kubur, Allah kasih kekuatan. Bahkan di padang mahsyar yang ribuan tahun, ketika kita lemah lunglai, maka Allah kasih bantuan karena kekuatan itu. Mengenal Rabbnya. Itulah hakikat ma'rifat dari keilmuan yang luar biasa. Setelah mengenal dirinya, dia itu harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah lah satu-satunya hak yang untuk diibadahi. Yang untuk disembah. Kepadanya lah kita bergantung. Hanya kepadanya kita meminta, memohon pertolongan. Hanya kepadanya kita memohon petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan masing-masing banyak doanya. Sahabatku rahimakumullah. Setelah mengenal dirinya, mengenal Rabb, maka bagi orang yang alim adalah mengenal dunia. Dunia itu adalah bagian dari tempat menanam. Sahabatku rahimakumullah. Jadi dunia yang sementara ini tidak segala-galanya. Tetapi dunia itu menjadi segala-galanya kalau dia isi dengan banyak beramal saleh. Sahabatku rahimakumullah, di saat kita tidak bisa minta bantuan kepada orang lain, keluarga kita dan sebagainya, maka yang bermanfaat adalah amal-amal saleh selama kita lakukan di dunia. Orang yang mengenal dunia itu tidak hubbud dunya. Orang yang mengenal dunia itu tidak terkena penyakit al-wahan. Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Maka sahabatku rahimakumullah, orang yang mengenal dunia, jadi dunia itu hanya dilewat. Dunia itu hanya tempat bersinggah sementara. Itulah orang yang mengenal dunia. Kemudian yang keempat, sahabatku rahimakumullah, orang yang benar-benar alim, mengetahui tentang hakikat keilmuan, dia itu mengenal akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sahabatku rahimakumullah,
akhirat itu adalah sebaik-baiknya tempat dan yang akan mengekalkan kita. Maka segalanya untuk akhirat. Setelah mengenal dirinya, mengenal Allah, mengenal dunia, maka pengenalan itu diwujudkan bahwa kita kembalinya kepada akhirat. Sahabatku rahimakumullah, asal kita itu bukan di dunia, asal kita itu di surga. Maka kita akan kembali ke akhirat, yaitu di surga. Sahabatku rahimakumullah, itulah kekuatan bagi orang yang alim. Maka ketika kita mencari ilmu, mengantarkan anak didik untuk mencari ilmu, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan amalannya akan mengalir terus, pahalanya adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam berkorban untuk keilmuan. Bahkan saudaraku, sahabatku rahimakumullah, orang yang sudah niat untuk mencari ilmu dan mengembangkan ilmu, itu bau surga sudah ada. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Maka kuatkanlah kita, wa yu'allimuhul kitab, wa yu'alhimul kitabah. Terus kuatkan anak-anak kita, generasi kita, generasi yang cinta ilmu, bagaimana dia itu belajar ilmu, belajar Al-Quran, itu adalah yang utama. Lihatlah perjuangan para sahabat, lihatlah perjuangan para salafus salih. Dia itu rela berkorban. Hanya karena ingin mendapatkan satu hadis saja, dia rela menjual rumahnya, mengadakan perjalanan, hanya satu ilmu. Tapi sahabat rahimakumullah, kadang-kadang kita menyepelekan tentang ilmu. Maka kekuatan ilmu, kita itu rela berkorban tenaga, waktu, materi, bahkan nyawa taruhannya ketika kita berjihad untuk mendapatkan ilmu. Sahabatku rahimakumullah, di hari-hari yang seperti ini, di saat ilmu sudah tidak diindahkan karena orang-orang jahat yang dimuliakan, sementara orang-orang mulia yang dijahatkan, maka tetap yakinlah bahwa kekuatan ilmu yang akan menjawab tantangan akhir zaman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.